Akhir-akhir ini banyak banget pertanyaan seputar R9 New Alpha Series yang datang ke gua ya. Bang, performanya bagus apa enggak sih? Bang, rusak mesin enggak sih? Bang, kenapa banyak orang yang memilih R9 New Alpha Series? Jadinya gua bakalan jawab di video kali ini ya. Halo guys, gua Andrea Faren dan selamat datang di channel gua. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini dan semoga video ini berguna buat kalian ya. Jadi di pembahasan kali ini gua bakal ngejabarin ya kenapa orang memilih R9 New Alpha Series. Tapi kalau kalian yang belum nonton video perbedaan antara New Alpha Series dan Misano Series, wajib banget kalian nonton dulu ya. Linknya sudah gua taruh di atas sini. Linknya juga sudah gue taruh di kolom description. Jadi kalian bisa nonton dulu yang itu ya sebelum kalian nonton yang ini, karena takutnya nanti kalian juga nggak bakal ngerti di video kali ini ya. Dan untuk versi kenapa orang juga memilih R9 Misano Series itu juga bakal di video berikutnya ya, bukan di video kali ini. Jadi hari ini khusus untuk R9 New Alpha Series. Jadi ada 7 poin dimana gue bakal jabarin alasan orang memilih R9 New Alpha Series. Yang pertama adalah desainnya yang simple ya, atau kita bilang tidak terlalu gendut. Biasanya orang senang itu karena minimalis, juga nggak terlalu suka yang neko-neko lah ya, nggak terlalu suka yang gendut-gendut itu karena mereka sebisa mungkin knalpotnya itu juga nggak terlalu kelihatan banget. Yang kedua adalah tidak terlalu panjang serta bentuknya lebih simetris ya. Bisa dibilang nggak terlalu kotak banget tapi nggak terlalu bulat banget. Jadi enak buat dilihatnya gitu loh. Dan ini sudah penampilannya menurut gue oke banget ya. Ya gue sebagai anak muda yang bener-bener yang ngeliat itu tuh kayak keren banget. Yang ketiga adalah warnanya silver ya. Nah ini biasanya disukai oleh kaula muda ya, apalagi yang masih jiwanya SMP, SMA, kuliah, atau yang ya bisa dibilang di bawah 30 lah ya. Gua nggak bilang semuanya, tapi mayoritas suka yang mewarna silver ya daripada warna hitam atau warna lainnya. Sudah jelas supaya kelihatan racing ya, atau racing look itu lebih mantap ya. Jadi kalau kita gabungkan di poin pertama, kedua, ketiga itu biasanya adalah racing looknya lebih kental. Yang keempat adalah harganya cukup terjangkau ya, dan ini bisa dibeli oleh hampir semua kalangan ya. Karena ya harganya itu ya memang sih di atas 1 juta, tapi nggak sampai bener-bener yang nggak sampai kantong bolong ya. Karena kalau R9 itu bikin harga itu gue bilang ya di harga menengah, tapi kualitasnya itu bener-bener ya oke banget, walaupun dibikin versi murahnya. Tapi bukan murahan loh ya, karena sekali lagi ya murah tapi bukan murahan. Harganya di level medium. Yang kelima adalah sudah pasti powernya naik ya, kisaran 5-10% dengan kondisi mesin standar. Kalau mesinnya sudah dioprek itu beda lagi ya kasusnya, karena gua nggak bisa terlalu bedain seberapa besar pengaruhnya ya, karena setiap settingan mesin itu menghasilkan power yang berbeda-beda. Tapi kalau mesin kalian masih standar itu ya biasanya hanya 5-10% untuk knalpot racing. Yang keenam adalah apakah merusak mesin? Jawabannya enggak sama sekali ya, dengan catatan mesin kalian dengan kondisi standar. Karena ya biasanya knalpot dengan merek kan yang sudah bagus internasional, apalagi dipakai untuk kompetisi, nggak mungkin bikin knalpot yang merusak mesin. Dengan catatan juga ya, mesin kalian itu juga rajin untuk diservis ya. Karena kalau misalnya nggak rajin diservis ya, mau kayak knalpot standar pun juga mesin juga rusak boy. Jadinya kalau pakai knalpot racing yang terutama R9 New Alpha Series ini tidak akan merusak mesin selama pemakaian normal dan servisnya juga teratur. Yang ketujuh adalah adanya DB killer.
Jadi, DB killer itu fungsinya adalah untuk meredam suara yang terlalu besar ya. Tapi perlu diingat juga bahwa suaranya tetap lebih besar daripada knalpot standar pabrikan. Jadinya ya DB killer ini dibilang penting, ya penting, dibilang enggak juga enggak, karena tergantung dari persepsi orangnya ya. Maksudnya adalah, kalau orangnya memang suka mencari power atau kecepatan, biasanya sih nggak bakalan pakai DB killernya, karena mereka akan berpikir kalau ya ngapain pakai DB killer kalau powernya nggak berasa. Tapi ada yang bilang kalau ya perlu DB killer atau penting dengan DB killer karena ya suaranya supaya enak, supaya ngebas suaranya biar nggak terlalu gahar ya. Jadi pakai pun juga tetap enak. Khusus di New Alpha Series ya, ini knalpotnya juga nggak terlalu sulit-sulit banget sih dipasangnya. Ya gua bilang nggak terlalu sulit karena ya agak sedikit perlu kesabaran ya untuk masangnya. Sekarang gue bakalan nunjukin gimana cara pasangnya ya. Dan ini ya gue bilang cukup mudah tapi cukup tricky. Jadinya ketika kalian mau pasang, lepas dulu baut yang ada di sini ya. Kemudian pastikanlah kalian pakai kunci L yang ada magnetnya ya. Karena kalau kalian sedikit aja salah, bautnya bakalan lepas dan masuk ke dalam knalpot, dan itu agak sedikit sulit untuk buat ngeluarinnya ya. Jadi berhati-hatilah. Kemudian masukkan DB killernya dan pastikan lubang di DB killernya itu sejajar dengan lubang baut yang tadi kita lepaskan ya, supaya nanti ketika kita pasang itu juga langsung masuk ke DB killernya. Jadinya kalau sudah ngepas, langsung aja masukin bautnya dan eratkan ya, supaya DB killer juga nggak lepas. Karena kalau misalnya nggak dieratkan, kalian ngegas itu ya kelempar DB killernya. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini ya ketika memasang DB killer New Alpha Series. Jadinya ya dibilang cukup mudah, ya lumayan mudah sih sebenarnya, cuman ya memang agak sedikit perlu kesabaran ya. Karena kalau kalian salah di saat buka baut ya, atau masang bautnya itu ya bakalan masuk ke dalam knalpotnya, dan itu agak sedikit ribet sih ngeluarinnya. Jadi bersabarlah. Sebagai informasi tambahan aja, kalau kalian yang pengen order maupun pengen tahu harga R9 New Alpha Series, gampang banget. Tinggal WhatsApp aja gua ya. Nomor sudah gua taruh di kolom description. Jadi gampang banget. So guys, itu aja yang pengen gua share untuk kali ini. Untuk bahasan R9 Misano-nya bakal di video berikutnya ya. Terima kasih kalian sudah nonton video ini sampai selesai. Gua Andrea Faren, sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.